Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video ini saya akan membahas tentang motivasi yang inspiratif, sukses, yang datang ratusan juta motivasi di depan Anda. Bagi yang Anda belum punya semangat, belum punya motivasi dalam hidup ini, segeralah Anda merubah sikap Anda, dan akan saya jelaskan di video ini. Dengan punya motivasi yang inspiratif, Anda pasti sukses. Yang pertama adalah bagaimana anak muda yang datang ke suatu tempat kepada orang yang paham, yang tahu bagaimana anak muda itu sukses. Yang kedua, bagaimana perbedaan antara burung elang dengan ayam, sehingga terinspiratif bahwa burung elang itu memang hidupnya di alam liar, sedangkan ayam hidupnya bisa diatur dan ada tempatnya, mengikuti orang yang memeliharanya. Yang ketiga, apa yang terjadi di depan Anda harus Anda syukuri. Kisah raja yang kehilangan jempol kakinya, dan dia menghukum sekretarisnya karena memang dia mengatakan bahwa kelingking Anda hilang itu harus Anda syukuri. Itulah beberapa poin yang akan saya bahas tuntas di dalam video ini. Yang pertama, anak muda itu terinspirasi bahwa ada seseorang yang hebat di suatu tempat, dan itu memang menjadi tumpuan banyak orang yang ingin menanyakan. Dan saya datanglah anak muda itu 2 orang ke suatu tempat untuk menanyakan apa yang anak muda itu inginkan. Anak muda hanya bertanya kepada orang tersebut, "Bapak, saya ingin menjadi orang yang sukses." Jawab orang tua itu, "Sangat mudah sekali ingin jadi orang sukses. Hina-dinalah 5 tahun. Insya Allah Anda menjadi orang yang sukses. Tapi sebaliknya, kalau Anda senang-senang selama 5 tahun, Anda akan menjadi orang yang gagal." Silahkan anak muda yang 2 orang ini untuk pergi, yang satu ke arah barat, yang satu ke arah timur. Suatu saat sudah 5 tahun datang lagi ke sini. Itulah kisahnya. Kisahnya secara singkat, berangkatlah 2 anak muda itu, yang ke barat dan yang ke timur, dengan apa yang dikatakan oleh orang tua itu, yaitu harus hina-dina di masa muda, bahagia di masa tua. Sebaliknya, kalau senang-senang di masa muda, akan sengsara di masa tua. Dia dipelajari dan dia dipahami selama dia berangkat ke arah barat dan ke arah timur. Akhirnya dia jalankan, karena harus dijalankan. Hina-dina dalam artian dia harus belajar sungguh-sungguh apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan, apa yang dia inginkan dalam hidupnya, sesuai dengan impian, sesuai dengan bakat, sesuai dengan kemampuannya, untuk memutuskan sesuatu yang harus Anda putuskan sehingga menjadi sukses selama 5 tahun. Yang satu ke barat, yang satu ke timur. Dan secara singkat hasilnya, karena memang yang satu orang itu dalam melaksanakan apa yang
dibicarakan oleh orang tua itu, yaitu dia hina-dina di masa muda karena akan bahagia di masa tua. Akhirnya dia kerjakanlah untuk belajar dengan sungguh-sungguh, serius, dimanfaatkan 15 jam sampai 20 jam sehari untuk mencapai impian itu. Dan akhirnya yang ke arah barat sukses, sedangkan yang ke arah timur dia sebaliknya. Dia senang-senang di masa muda, dia tidak belajar dengan sungguh-sungguh, tidak memanfaatkan waktu 15 sampai 20 jam untuk belajar, tapi dia hanya untuk santai-santai, senang-senang, dan akhirnya dia gagal karena masa mudanya senang-senang, masa tuanya akan sengsara dan melarat. Itulah kisah yang pertama. Kisah yang kedua, burung elang yang dirami oleh ayam dan meneteslah anaknya. Satu adalah ayam, yang satu adalah burung elang, dan dia sampai besar dibesarin oleh induknya dan sampai dia dewasa, tapi makan seperti ayam, adanya di bawah. Elang juga ikuti makan bagaimana orang tuanya dan juga ikuti dengan anak ayamnya juga. Padahal dia adalah beda. Yang satu adalah burung elang, yang satu adalah anak ayam. Tapi dia prinsipnya sama karena mengikuti orang tuanya. Satu saat dia melihat ada elang yang terbang di angkasa dengan suara yang sangat gemuruh. Akhirnya dia berpikir, bagaimana supaya saya juga ingin seperti burung elang di atas di angkasa yang bebas kemana saja, kata burung elang. Karena dia ingin memperlihatkan jati dirinya, dan saya memang tidak bisa dan saya tidak tahu, saya hanya ayam, kata burung elang. Itu saat dia melihat burung elang yang mendekati elang yang tadinya anak itu, dan dia mengajak, dan dia langsung, kalau bahasa ini mah, mencakar dan mengangkatnya burung elang yang di bawah itu, yang mengikuti ayam. Dan di atas sama burung elang kecil itu dilepas. Akhirnya dia sekuat tenaga dia terbang dan dia berteriak karena dia takut mati kalau bawah. Akhirnya dia bisa. Oh iya saya bisa. Oh saya bisa. Itulah sukses, bahwa dia padahal dia adalah punya potensi yang luar biasa untuk terbang di angkasa, tapi karena dia dirawat dan dibesarkan oleh induk ayam, akhirnya dia bertindak seperti ayam. Karena dengan ada contoh itu akhirnya dia sukses menjadi jati dirinya, menjadi seorang burung elang yang terbang di angkasa sebebas-bebasnya. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu ada kisah ini, ada raja yang senang berburu ke hutan yang sangat jauh sekali dan mengajak pengawal kesayangannya diajak untuk berburu. Dan suatu saat jempol raja itu kena pisau dan putus, sehingga kata pengawalnya, apapun yang terjadi patut Anda syukuri. Akhirnya raja itu marah besar dan dia memutuskan untuk segera ke pengawalnya itu untuk dimasukin penjara selama 3-4 tahun. Dan raja itu akhirnya memenjarakan pengawalnya karena dia berbicara bahwa apa yang terjadi patut Anda syukuri, dan gantilah pengawal yang baru. Raja itu karena dia hobi sekali dalam berburu, akhirnya dia sudah sehat kembali, dia berangkat lagi berburu dengan membawa pengawal yang baru. Akhirnya dia berangkat ke hutan dengan membawa pengawal yang baru karena dia tujuannya sangat jauh sekali. Akhirnya dia tertinggal dengan
yang lainnya. Tinggal dia berbarengan dengan pengawal. Akhirnya di perjalanan ada satu suku yang memang diburu dan akan dijadikan sebagai persembahan. Jadi akhirnya dia tertangkap oleh satu gerombolan yang memang dia mau mencari manusia yang akan dijadikan persembahannya. Suatu saat dibawa oleh gerombolan tersebut ke suatu tempat yang akan dijadikan persembahan, dan pas dilihat fisiknya, karena dalam persembahan itu harus semuanya lengkap. Yang pertama diperiksa pengawalnya. Pengawalnya adalah lengkap sekali. Tangannya ada lengkap, kakinya juga lengkap, semuanya lengkap. Akhirnya pengawalnya lulus untuk dijadikan persembahan. Dan yang satu lagi, tangkapan yang satu lagi, raja itu pas dilihat kakinya bagus, wajahnya bagus, dan pas dilihat kakinya hilang, jempolnya nggak ada. Akhirnya dia tidak lulus untuk menjadi persembahan dan tidak jadi untuk jadi persembahan oleh gerombolan itu. Akhirnya dia disuruh pulang, diantarkan lagi ke tempat semula. Nah, itulah suatu kisah bahwa memang kata pengawal yang tadi harus bersyukur. Akhirnya pengawal yang ikut dengan raja yang tertangkap oleh gerombolan dijadikan satu persembahan, dan yang satu lagi dikembalikan lagi. Nah, sudah dikembalikan, sampailah ke rumahnya dan langsung ke istananya dan langsung memanggil pengawal yang tadi ama raja itu dipenjarakan selama 3-4 tahun. Dan segera dia mengeluarkan bahwa memang betul bahwa apa yang terjadi dan patut disyukuri dalam hidup itu. Karena memang dia yang tadinya mau menjadi persembahan oleh gerombolan tersebut, dan akhirnya dia tidak jadi karena memang dia cacat, jempolnya tidak ada. Itulah harus disyukuri bahwa memang itulah keadaannya seperti itu, dan akhirnya dia selamat, tidak jadi menjadi orang persembahan. Dan juga pengawal yang pertama, dia juga mengucapkan terima kasih karena dengan saya dimasukkan ke hukuman 3-4 tahun dan saya selamat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.